Lebih dari 1 miliar manusia di seluruh dunia berhenti sejenak dari rutinitas mereka. Mereka memadati stadion, duduk di depan layar kaca, atau sekadar menempelkan telinga ke radio. Mereka menangis, mereka berteriak, mereka mendukung tim yang mereka cintai. Pertanyaannya, sejak kapan benda bulat berlapis kulit ini memiliki kekuatan sebesar itu? Bagaimana sepak bola? Olahraga yang aturan dasarnya hanya menendang bola ke gawang, bisa menjelma menjadi agama baru yang tak mengenal batas geografi, bahasa, dan ideologi? Untuk menjawabnya, kita harus mundur, sangat mundur. Jauh sebelum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau Piala Dunia. Jauh sebelum ada lapangan hijau dan wasit berkartu kuning. Sebelum lanjut ke topik utama, mari subscribe dan like channel ini agar lebih baik dari sebelumnya. Abad ketiga sebelum Masehi. Kaisar Cina dari dinasti Han memandangi pasukannya. Ia ingin prajuritnya tidak hanya kuat, tapi juga gesit dan memiliki strategi. Maka ia menciptakan Sucu. Sucu berarti menendang bola. Bola kulit diisi rambut dan bulu. Gawangnya jaring bambu yang digantung setinggi 9 meter. Bayangkan 3 lantai rumah. Para prajurit harus menendang bola melewati lubang kecil itu sambil bertahan dari serangan lawan. Di sisi lain dunia, bangsa Yunani punya Epikros. 12 hingga 14 pemain di tiap tim. Bolanya lebih kecil, tapi gempurannya lebih keras. Tangan boleh digunakan. Intinya, rebut bola dan lemparkan melewati garis lawan. Romawi kemudian mencuri ide ini dan menamainya Harpastum, bola yang direbut. Ini bukan untuk orang lemah. Permainan ini brutal, fisik, dan menjadi latihan perang sesungguhnya. Tapi peradaban paling ekstrim datang dari Mesoamerika. Suku Aztec dan Maya punya Pokteapok. Bolanya bukan dari kulit biasa, ini bola karet padat. Bola seberat 7 kg. Coba bayangkan Anda harus menyundul benda seberat itu. Tapi yang lebih mengerikan, legenda mengatakan, kapten tim yang kalah akan dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada para dewa. Berbeda dengan semua itu, Jepang punya kemari. 6 hingga 8 pemain berdiri melingkar, saling mengoper bola kulit kijang. Tidak ada gawang. Tidak ada kekerasan. Yang ada hanya keindahan dan keharmonisan. Di Cina, bola untuk perang. Di Yunani dan Romawi, bola untuk latihan tempur. Di Mesoamerika, bola bisa berarti hidup dan mati. Dan di Jepang, bola adalah puisi. Semua peradaban ini punya satu kesamaan. Mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang magis dari benda bulat yang menggelinding. Tapi belum ada satupun dari mereka yang menciptakan permainan modern. Abad ke-12, Inggris. Di sini, sepak bola belum punya nama resmi. Yang ada hanya mob football, sepak bola massa. Seluruh desa melawan desa tetangga. Bayangkan, ratusan orang berebut bola di jalanan lumpur. Tidak ada aturan. Tidak ada wasit. Gawangnya bisa apa saja, pintu gereja, gerbang kota, atau sungai. Bola bisa digiring, ditendang, atau digendong. Yang penting, bola harus sampai ke tujuan. Toko-toko porak-poranda. Kebun warga hancur. Bahkan ada yang meninggal karena terinjak massa. Tahun 1314, Raja Edward II muak. Ia mengeluarkan dekret, kekacauan akibat bola besar ini harus dihentikan. Demi ketentraman kota, permainan ini dilarang. Para pelanggar akan dijebloskan ke penjara. Ini bukan sekali. Edward III, Richard II, Henry IV, semua raja melarangnya.
Ratu Elizabeth I bahkan mengancam akan memenjarakan siapapun yang bermain sepak bola selama 1 minggu penuh. Tapi seperti air yang tak bisa dibendung, rakyat tetap bermain. Mereka main diam-diam di ladang terbuka, jauh dari pengawas kerajaan. Ironisnya, justru di sekolah-sekolah elit Inggris, Eton, Harrow, Rugby, Cambridge, bibit-bibit sepak bola modern mulai tumbuh. Setiap sekolah punya aturan sendiri. Di satu sekolah, bola boleh dipegang. Di sekolah lain, dilarang. Akibatnya, ketika antar sekolah bertanding, yang terjadi bukan pertandingan, tapi pertengkaran. Kalian curang. Di sekolah kami, ini tidak boleh. Mereka butuh satu hal, aturan yang seragam. 26 Oktober 1863. Sebuah pub bernama Freemasons Tavern di Great Queen Street, London. 11 pria berkumpul. Mereka datang dari klub-klub sepak bola terkemuka Inggris. Ada utusan dari Barnes, Civil Service, Crusaders, Forest of Leytonstone, NN Club, Crystal Palace, Blackheath, Kensington School, Percival House, dan Surbiton. Mereka mendirikan The Football Association, asosiasi sepak bola pertama di dunia. Tujuannya sederhana, menciptakan aturan tunggal yang bisa diterima semua pihak. Tapi perjalanan tidak mulus. Pertemuan pertama berlangsung 5 kali selama Oktober hingga Desember. Sumber perdebatan utama, apakah boleh menendang lawan? Apakah boleh berlari sambil membawa bola? Klub Blackheath ngotot ingin tetap boleh membawa bola dan menendang tulang kering lawan. Hacking, istilahnya. Mereka bilang, tanpa hacking, sepak bola akan kehilangan keberanian dan kejantanan. Tapi suara mayoritas menang. Klub-klub lain memilih permainan yang lebih elegan. Bola hanya boleh dimainkan dengan kaki. Blackheath keluar dari asosiasi dan kemudian membentuk olahraga baru, rugby. Akhirnya, lahirlah 14 aturan dasar sepak bola. Gawang tanpa mistar atas. Tidak ada wasit di lapangan, kapten tim yang mengawasi jalannya pertandingan. Lemparan ke dalam boleh 1 tangan. Tidak ada tendangan penalti. Tidak ada kartu. Sederhana sekali. Tapi inilah fondasi dari semua yang akan terjadi kemudian. Tahun 1871, FA menyelenggarakan kompetisi pertama di dunia, FA Challenge Cup. Wanderers FC keluar sebagai juara pertama. Sepak bola tak lagi sekadar permainan jalanan, ia telah menjadi olahraga dengan struktur, aturan, dan kompetisi. Dari sini, virus sepak bola menyebar. Pelaut Inggris membawanya ke pelabuhan Eropa. Buruh kereta api memperkenalkannya ke Amerika Selatan. Tentara dan guru membawanya ke koloni-koloni di Afrika dan Asia. 21 Mei 1904. 7 negara Eropa, Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, bersatu di belakang meja. Mereka mendirikan FIFA, Federation International de Football Association. Presiden FIFA ketiga, Jules Rimet, punya mimpi, turnamen antar negara. Pada 1930, mimpi itu terwujud. Uruguay menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama. Tuan rumah sekaligus juara. Lalu, mengapa bola ini bisa menguasai dunia? Pertama, kesederhanaan. Anda tidak butuh lapangan mewah. Sepasang kaos jadi gawang. Bola bisa dari plastik, kertas, atau bahkan jeruk. Siapapun bisa main. Dimanapun. Kapanpun. Kedua, drama. Dalam 90 menit, sepak bola menghadirkan tragedi dan komedi sekaligus. Yang kaya bisa kalah dari yang miskin. Yang underdog bisa jadi pahlawan.
Ini adalah opera sabun terpanjang dalam sejarah manusia. Ketiga, identitas. Saat timnas bertanding, 280 juta orang Indonesia bersatu. Saat berhasil main, seluruh negeri Samba berhenti. Sepak bola memberi kita sesuatu untuk diperjuangkan bersama. Piala Dunia 1950 di Brasil. Final melawan Uruguay. Di Stadion Maracana, 200.000 orang menanti pesta juara tuan rumah. Brasil unggul lebih dulu. Tapi Uruguay membalikkan keadaan. 2-1. Kemenangan itu disebut Maracanazo. Brasil berhenti. Tidak ada teriakan. Tidak ada nyanyian. Hanya keheningan yang bisa didengar seantero negeri. Sebuah negara patah hati karena sepak bola. Jika sebuah olahraga bisa mematahkan hati satu bangsa, apakah ia masih bisa disebut hanya olahraga? Sepak bola adalah kanvas tempat para seniman berkarya. Pele dengan keanggunannya. Maradona dengan kelicikannya. Zidane dengan ketenangannya. Messi dengan keajaibannya. Ronaldo dengan kegigihannya. Dan saat mereka menari di atas lapangan, miliaran mata di seluruh dunia menari bersama mereka. Lalu mengapa bola ini dicintai? Karena ia milik semua orang. Karena ia berbicara dalam bahasa universal. Karena di dalam bundaran kulit itu, ada jutaan mimpi yang terus menggelinding. Dan selama masih ada anak-anak yang menendang bola di gang sempit, selama masih ada mimpi yang belum terwujud, selama masih ada hati yang berdetak kencang menanti peluit akhir, di situ sepak bola akan tetap hidup.